Udah direkam ya? Belum. Yang rekam Pak Sopran misalnya? Sudah, Udah. sudah ya. Ya, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat malam warahmatullahi Bapak Ibu Guru wabarakatuh. dari grup Hotel Terakasa Bandungan. Tirakasa. Pelatihan kemarin bulan November ya. Kita sepakat dengan Pak Abi kemarin untuk membahas soal-soal USK yang belum sempat dibahas pada waktu lalu atau mungkin mengulangi lagi tidak apa-apa. Saya malam ini akan mencoba yang sudah saya ketik aja dulu yaitu tahun 2022. Saya bahas mungkin agak pelan-pelan begitu. Saya coba share dulu ya. Saya belum, kalau nggak bisa share pesan. Siapa? Oh, siapa? Pak Sofan. Saya di, oke ya deh, makasih ya. Terus. Baiklah, ini kita mencoba untuk membahas sesuai dengan Pak Bi kemarin 2001 sampai dengan 2025 ya, tapi saya kan sudah siapkan yang 2022. Mungkin kemarin nggak sempat dibahas di Bandungan, kita coba untuk bahas. Tentunya ada yang mudah dan sukar ya, nanti kita coba bahas. Kalau kita melihat di awal-awal online itu, rupa-rupanya mereka mencoba untuk membuat soal-soal yang sudah pernah keluar, tapi disederhanakan. Seperti misalkan katakanlah ada dua gerak parabola, kapan mereka pernah kecepatannya tegak lurus untuk satu kali gitu kan. Dan itu kan pernah ada di soal-soal sebelumnya, cuma disederhanakan dengan angka-angka. Beberapa demikian memang. Bahkan juga mungkin ada yang juga mudah juga supaya mungkin ada nilainya barangkali ya. Oke, baiklah kita coba membahas satu persatu. Nanti yang sekiranya mudah lewat saja gitu ya. Yang pertama OSK 2022 nomor 1. Sepertinya cukup mudah, benda dilemparkan vertikal ke atas, kecepatan awal diketahui, ketinggian awal diketahui, waktu yang diperlukan untuk mencapai tanah. Ini kayaknya gravitasinya bukan 9,8 ya, jadi bebas gitu, bukan seperti tahun yang 2025. Jadi agak mudah, saya kira ini mudah sekali. Yang pasti bahwa nanti ketinggian akhirnya kan di tanah nol ya, awalnya adalah 5. Seperti biasa, graf vertikal begitu. Cuman permasalahan kan menemui persamaan kuadrat ya, persamaan kuadrat itu nanti gunakan rumus ABC jika tidak mungkin difaktorkan, jika mungkin ya difaktorkan. Dengan ABC didapatkan dua nilai T, ternyata angkanya nggak mungkin pakai difaktorkan ya karena 0 koma nih, jadi agak susah. Nah, akar. Oke, jadi ada dua kemungkinan yaitu ya ada dua hasil yaitu adalah plus dan min. Yang min nggak mungkin ya karena kan ada waktu negatif. Saya kira ini mudah sekali untuk yang nomor pertama tidak terlalu masalah ya. Nomor yang kedua tentang masih gerak ya. Ada tiga mobil A, B, dan C semula diam pada posisi yang sama. Pada detik ke-0 A bergerak kanan, kecepatan konstan V0. Pada T sama dengan T besar, mobil B mulai bergerak ke kanan dengan kecepatan awal V0 dan percepatannya adalah A. Pada waktu T 4 kali T besar, mobil C ke kanan dengan kecepatan awal V0, percepatan 9 kali A. Jadi yang mobil A tadi GLB ya, yang mobil B GLBB, yang C GLBB, tapi waktu berangkatnya masih berbeda, arahnya sama dari tempat yang sama. Suatu ketika mobil tersebut tepat berada pada posisi yang sama.
posisi sama berangkat dari tempat saya berarti perbedaan sama ya, perbedaan sama. Agar dapat dipenuhi maka hubungan antara V0 A dan T adalah bagaimana dinyatakan dengan N ya. N sama dengan V0 dibagi dengan A kali T. T tadi selang waktu antara tadi ya, antara mobil A dan B tadi, T besar. Saya kira ini hanya masalah matematika. Nanti kalau eh, fisikanya kan gampang ya, rumus GLB dan GLBB begitu. Kemudian ada waktunya berbeda. Nanti tentunya kita misalkan salah satu nanti lainnya kan tinggal ngikutin gitu. Misalkan T ya itu punya yang A ya, nanti yang B kan lebih singkat ya, T min T gitu. Yang C kan T min 4T. Oke. Nah ini, jadi nanti posisi akhir sama, berarti XA sama dengan XB sama dengan XC, ini kena lurus ya. Setelah waktunya, misalkan TA dinamakan dengan T, maka TB sama dengan T min T besar, dan TC T min 4T besar. Ini pemisahan demikian, kalau anak-anak awasnya nggak masalah ya, saya kira. Kalau anak-anak yang kelas reguler tuh bingung, mengapa yang berangkat belakangan kok lebih lebih singkat waktunya itu udah. Jadi mereka rada bingung. Untuk itu mungkin perlu ditahu dengan angka-angka, dengan angka-angka. Kalau misalkan ngajar anak-anak yang kelas biasa ya, yang kelas yang maaf, yang marginal dalam arti akademiknya gitu, dicontohkan. Misalkan berangkatnya pukul 8, yang B pukul 9, nanti ketemunya pukul 12, berapa waktunya A, berapa waktunya B, nah, itu baru-baru mereka nggak temu gitu. Kalau demikian kadang-kadang anak yang kurang cerdas itu mereka bingung. Oke, ini tentunya namanya model matematika ya, jadi misalkan tentunya harus seperti bahwa TC harus positif, ya positif supaya apa nah, supaya ada hasilnya ya positifnya. Nah, berarti nanti T min 4T harus positif atau T harus lebih besar 4T. Artinya ketemunya itu setelah 4 kali T besar gitu. Menyusulnya maksud saya. Nah, saya biasa yang AGLB ya, yang gitu. Setelah waktunya adalah T tadi, ini posisi berarti VATA dan seterusnya gitu, nomor satu. Yang kedua GLBB dengan kecepatan awalnya V0, percepatannya A ya, waktunya T min T besar begitu. Masukkan ke rumus GLBB, posisinya XB dengan awal sama tadi awalnya ya. Jadi nggak masalah. Ketemu persamaan dalam TB dinyatakan dengan T min T besar, nanti didapat sama nomor 2 ini. Yang ketiga mobil C, yaitu dengan V0-nya sama, percepatannya yang beda 9 kali ya, 9 kali percepatan dari B tadi, masukkan T-nya sama dengan T min 4T besar gitu. Ini ketemu persamaan yang ketiga, punya posisi C dalam notasi T kecil dan T besar. Oke, kemudian ketika sama berarti kan XA sama dengan XB, juga XA sama dengan XC ya. Nah, kita tinjau yang A dan B dulu, mengapa A kan sederhana ya, GLB gitu, sederhana. Jadi bandingkannya A dan B dulu. Nah, A dengan C mungkin, B dengan C kan agak agak susah ya, ada pangkat duanya agak susah. A dan B agak mudah karena yang A GLB. Nah, jadi kan tinggal matematika kan pilihan. Pilihan dalam kita memilih persamaan yang mana, itu ya perlu keterampilan memang. Ya. XA sama dengan XB dimasukkan datanya, begitu, nanti ketemu hubungan antara V0, T besar, A, T kecil, dan T besar kuadrat ini. Persamaan A dan B. Terus kita tinjau A dan C. Jadi pakai A lagi ya, supaya dengan A dimunculkan 2 kali kan ada lebih lebih menguntungkan ya daripada B dengan C itu kan. Sekarang ada dengan C. Nanti dengan cara sama seperti tadi didapatkan persamaan
Ya, tentunya aljabarnya harus lancar ya. Aljabar harus lancar ini. Seperti ini kan ada kurung kuadrat kan T kuadrat min 2 kali T kali 4 T ya. Ini harus lancar gitu. Mereka. Oke. Kemudian nah setelah seperti ini ada 5 persamaan ya. Nah, ini tinggal keterampilan matematika. Makanya anak-anak memang ya perlu punya dasar matematika yang kuat ya. Artinya punya keterampilan matematika khususnya eh, persamaan apa linear ya. Jadi persamaan eh, dua tiga persamaan yang dengan dua tiga variabel ya yang seperti ini kan ada persamaan ya yang oke. Jadi ini berusaha mengeliminasi V0T-nya ya atau tempat V0T-nya di dimensi. Ini dah matematik biasa saya kira, saya nggak perlu jelaskan. Ini memang ya tadi kita harus melatih anak-anak terampil matematikanya gitu. Oke, ketemu persamaan kuadrat eh, dengan A-nya itu 5, B-nya min 64 T besar, dan C-nya itu 140 T kuadrat. Oke, dan nanti hasilnya itu harus memenuhi syarat lebih besar 4T. Mengapa? Kan harus positif yang waktunya yang C ya, harus positif kan. Nah, setelah dimasukkan ke pesan visi ternyata ketemunya itu ada yang pertama itu 10 kali T, mungkin kenapa? Karena memenuhi syarat tadi. Yang kedua itu nilainya 2,8 T. Ya. Tidak mungkin karena syaratnya adalah tadi T lebih besar 4T. Di sini fisika ya, bukan matematika ya. Jadi kalau kita harus tahu dari syaratnya tadi apa tadi, waktunya selang harus lebih besar 4 kali T besar. Oke, jadi yang memenuhi yang ini yang 10 kali T gitu. Udah sekarang dimasukkan ke tadi persamaan yang ada N sama dengan V0 plus A kali T, nanti didapatkan ini kan kita anu ya diberi 10 T tadi. Nah, masukkan persamaan 4 ya. 4. Saya kira nggak harus 4 ya, bisa juga yang lain ya. Harus saya pilih 4 di sini. Mungkin yang sederhana 4 itu jadi dengan memasukkan tadi T kecilnya 10 T besar ya, didapatkan nanti N sama dengan 40,5. Saya kira ini fisikanya biasa, cuman matematikanya harus cermat begitu. Dan juga ini keterampilan mengolah persamaan ini perlu keterampilan. Oke, yang ketiga. Titik M dan N pada suatu garis lurus. Benda A bergerak dari M ke N, kecepatan awal 18 meter per second, percepatan 2 meter per second kuadrat, berlawanan arah dengan arah. Jadi artinya berarti diperlambat ya, diperlambat. Artinya kecepatan awalnya dengan percepatan berlawanan. Benda B dari N ke M, kecepatan awal diketahui, percepatan diketahui, juga arah berlawanan juga diperlambat sama. Tapi arahnya arah sebaliknya ya, yang A dari M ke N, yang B dari N ke N. Sepanjang perjalanan kedua titik materi tadi itu bertemu 2 kali dalam selang waktu antar keduanya 4 sekon. Sempat berpapasan 2 kali ya. Ya, mungkin suka bayangkan ya, suka bayangkan. Tapi nanti dapat kita hitunglah ya gitu. Sempat bertemu 2 kali ya. Selang waktu antara pertemuan pertama dan kedua itu 4 sekon. Jarak M dan N adalah berapa meter? Fisika itu kan soalnya kan kalimat sastra, maaf ya, kalimat sastra. Kita bisa bayangkan tentang ilustrasi geraknya, kemudian menuliskan dengan simbol-simbol besaran besarannya itu, lambang-lambang besarannya.
Baru nanti kita buat namanya model matematika. Oke, jadi ini kita kan boleh me... Oh ya, ini kalau kita menggunakan apa yang searah gerak yang kecepatannya plus percepatan min, padahal ada dua gerak kiri kanan ya. Maka sebaiknya kita tentukan aja bahwa tandanya itu arah ke kanan itu positif, arah ke kiri negatif, misalkan kan dipilih itu misalkan baik untuk kecepatan maupun percepatan. Jadi misalkan kalau benda A tadi diambil ke kanan, berarti kecepatannya positif, percepatannya negatif ya. Kecepatan awal positif, percepatan negatif. Tapi benda B yang bergerak ke kiri, kecepatan awal negatif, ya, percepatannya positif. Ya, memang secara itu nggak enak ya. Jadi diperlambat ke positif, tapi ini nggak apa-apa. Untuk memudahkan demikian. Nah, ini nggak ada gangguan internet kayaknya. Semoga tidak masalah ya. Oke, kita ambil titik A, titik di mana titik mobil A berangkat dari M tadi sebagai titik nol ya. Titik nol. Maka titik N itu, sorry, atau mobil B berangkat itu, X 0 B itu D jarak antara N dan N. Saya maaf nggak tak gambarkan sini, nggak saya gambarkan, nggak saya gambarkan ya. Jadi, nah karena keduanya bergerak pada bersamaan, maka selang waktunya sama. TA dan TB sama. Ini mungkin perlu juga dijelaskan pada anak-anak yang tadi kan beda ya karena berangkatnya beda saatnya. Sekarang kan sama berangkatnya saat bersamaan. Jadi TA sama dengan TB sama dengan T. Berarti untuk yang A kecepatan awalnya positif. Kita ambil M di kiri ya, N di kanan tadi. Jadi ya, M di kiri, N di kanan. Berarti A ke kanan ya gerakannya. Yang B ke kiri. Berarti V 0 A positif. Percepatan A negatif. Ya, karena ke kiri. Kemudian yang untuk yang B dari N ke M, kecepatan awalnya itu negatif karena ke kiri ya. Percepatannya meskipun perlambatannya itu positif. Jadi plus itu karena ke kanan bukan karena dipercepat ya. Kan dia malah diperlambat tadi. Oke. Jadi di sini kita ambil tadi kesepakati ke kanan plus ke kiri min. Oke, kemudian posisi awal B punya ya, ini X 0 B. Nah, posisi awal A kan 0 tadi. Oke, jadi yang A tadi persamaan posisinya, ini X0A-nya itu 0, ya, V0 masukkan datanya, didapatkan posisinya A setelah T detik adalah 18T min T kuadrat. Sedangkan yang B posisinya itu ada tambahan X0B ya, kan X0B itu D. Dengan V0B-nya negatif dan AB-nya positif ya, didapatkan persamaan XB D min 12T plus 1,5 T kuadrat. Nah, kemudian ketika sempat berpapasan, maka posisi keduanya kan sama. Berarti XA sama dengan XB. Itu kan. Nah, mudah ini tinggal matematika ya. Jadi dimasukkan persamaannya. XA-nya tadi, ini ya XA-nya. Ini XB-nya disamakan begitu. Nanti didapatkan persamaan kuadrat. Yaitu diringkas ya. Ini disediakan. Yaitu 2,5 T kuadrat min 30 T plus D sama dengan 0. Ini kalau memang susah ya pakai ABC aja paling gampang ya. Jadi ABC A-nya 2,5, B-nya min. Saya pakai kok B-nya min 12 ya. B-nya min anu ya. Saya salah lihat yang ini berarti min 30 ya, maaf ya. Min 30 perkurangan ini. Saya min 30 ya. Sorry, tapi ini beneran ya prosesnya beneran ya. Saya keliru lihat ini soalnya, keliru nih lihat ini ya, maaf. B-nya min 30 ya.
Kemudian C-nya itu D. Nah, min B plus dan seterusnya itu berarti min B min 30 plus minus akar dari ini min 4 kali A-nya positif, C-nya positif ya. Oke. Didapatkan ada dua nilai T. eh, T pertama itu yang diambil yang akar yang diskriminasi plus ya. Akar sebenarnya. C plus akar itu yang satu yang main akar. Eh, Ternyata kalau kita lihat di sini kan T1 lebih besar T2 ya. Nah, itu. Nah, selang waktu antara keduanya tadi kan pas sekon. Jadi T1 min T2 ini kan besar ya. Nanti plus ini kan kecil gitu. Itu 4. Nah, nanti ketemu D, gitu. D. D-nya sama dengan 80 meter. Ini pas apa namanya bulat ya. Gitu. Oke, demikian. Jadi ini kalau fisikanya biasa saja, fisikanya ya. Jadi ini memang matematikanya yang agak di. Hmm. Kalau kita menggunakan gerakannya apa ya, kecepatan awal positif, percepatan negatif masing-masing nggak susah karena arahnya ada dua benda bergerak berlawanan kan. Maka kita pilih saja bahwa arah ke kanan plus arah ke kiri min. Gitu. Baiklah nomor yang keempat. Kita lanjut aja. Tadi masih relatif mudah ya. Proyektil ditembakkan dengan kecepatan awal mempunyai jangkauan tembak maksimum. Peluru akan lewat dua titik yang tingginya H, yang berjarak D. Maka ketinggian H adalah berapa meter? Karena ada jangkauan tembak maksimum, maka sudah pasti bahwa sudut elevasinya harus 45 derajat. Ya. Jadi ini jangkauan tembaknya masih berarti harus 45 derajat ya. Oke. Berarti di sini tetanya atau sudut elevasi awalnya tersirat ya, 45 derajat. Oke, ini gambarnya nggak saya berikan. Jadi kalau mau digambarkan ya boleh saja ya di posisinya misalnya itu kan yang satu kan naik ya, satu turun ya. Jadi ketinggian sama, satu yang pas naik, satu pas turun itu masing-masing punya posisi X1, X2. Tentunya X2 aja kita ambil yang besar saja ya. X2 min X1 kan 18. Biasa saya kira X kan sama dengan V0 cos alpha kali T atau cos theta ya, kali T. Nah, T2 lebih besar tentunya karena saat turun yang T1 saat naik ya. Gitu. Oke, didapatkan suatu persamaan dengan cos 45 itu kita tahu ya, setengah akar 2 tentunya. Itu ada persamaan nomor 3 ini, yaitu apa namanya, 15 akar 2 dikalikan T2 min T1 sebenarnya 14. Nah, kemudian dari nomor 2 tadi, rumus Y itu H tadi, ya, itu dimasukkan datanya dengan theta 45 derajat ya. Nah, didapatkan nanti H sama dengan ini apa namanya, persamaan kuadrat ya. Nah, ini 5T kuadrat min 15 akar 2T plus H sama dengan 0. Lagi-lagi di sini pakai rumus ABC lagi ya. ABC ketemu dua nilai T, tentunya yang turun lebih lebih lama ya, T2-nya lebih besar dibandingkan dengan T1. Jadi T2 saat turun, sedangkan T1 saat naik. Nah, ini ketemu T1 yang pakai min akarnya ya, yang min akar gitu ya. Yang T itu yang plus. Jadi akar diskriminannya yang satu yang min, yang satu yang ini plus. Nah, kemudian masukkan persamaan 4 b ke persamaan 3. 3 tadi ini kan. 3 nih ya. Oke. Nah, begitu. Nanti ketemu nilai H ya. Nilai H. Jadi ini nomor 3 tadi dengan diganti ini T2-nya ya. Ini T1-nya gitu. Ini matematik biasa, aljabar saya kira ya. Ini
sudah saya menyebutnya, jadi satukan ya. Ketemu ketinggiannya sama dengan 21,6 meter. Ini gerak parabola. Oke. Nomor yang kelima, ada benda M kecil balok ya, berada di atas bidang miring atau prisma. M besar yang punya sudut kemiringannya theta dengan cos theta-nya 2/3. Semua permukaan licin, perbandingan percepatan A kecil per A besar berapa dengan A kecil apa? A kecil percepatan benda balok M terhadap bidang miring. Relatif ya, bidang miring. M besar, sorry, A besar percepatan bidang miring dengan tanah. Gitu. Jadi ini eh, yang A kecil percepatan balok dengan bidang miring, sedangkan yang A besar balok bidang miring dengan tanah. Berapa perbandingannya? Ini cara pertama saya kurang ini, cara kedua nanti ada di sini ya, cara yang kedua. Mana kedua? Ada kedua. Nggak ada bahasa kedua, ada kedua, sorry ya. Yang pertama coba saya gambarkan ini penjelasannya agak panjang ya. Misal prisma M besar bergeser jauh D ke kiri, maka titik pusat massa prisma CM juga bergeser menjadi CM aksen dengan pergeserannya XM min XM aksen. Jadi tadi ini sembunyi ya, sembunyi situ, ini posisi awalnya, ini sekarang ya, geser ke sini kan, maka pusat massanya bergeser dari CM ke CM aksen. Pusat massa prisma kan ini kalau penampakan segitiga kan perpotongan garis beratnya ya, namanya kan titik berat, perpotongan garis beratnya. CM di sini gesernya ini D besar, yaitu eh, posisi X-nya CM dikurangi dengan X-nya CM aksen. Ini X-nya yang M ya, ini X-nya yang M aksen. Itu sama dengan D ini, D, yang merah ini D. Kemudian balok kecil, M kecil, pusat massa juga bergeser ke kanan dari CM menjadi CM aksen. Yang tadi kan ini partikel ya, dari sini menjadi di sini misalkan. Nah, berarti posisi akhirnya adalah XM aksen M kecil, awalnya kan XM kecil ya, ini. Berarti gesernya ya dikurangi ya, dikurangi XM aksen kecil min XM kecil. Nah, ini tambahkan dengan D kecil. D kecil itu yang untuk yang prisma, yang balok ya, sorry. Nah, ini D kecil. Oke, kemudian karena tidak ada gaya luar yang bekerja, maka pusat massa gabungan CM, M posisinya terhadap sumbu Y yaitu tetap. Nah, jadi ini pusat massa gabungannya ya, yang tak gambar warna merah ini, CMM, pusat titik berat gabungan antara prisma dan balok ya, ini menjadi ini. Jadi satu garis vertikal, artinya punya posisi horizontal tetap terhadap sembunyi ya, tetap. Kan nggak ada garis luar. Jadi ini apa namanya, pusat massa gabungannya harus harus tetap X-nya. Demikian. Ini matematik biasa, H per L sama dengan sin theta, H tinggi bidang miring, L panjang bidang miring, berarti hanya L sin theta. Yang kedua, H dibagi dengan D plus D, ini harus lihat gambar ya. H ini D besar plus D kecil. Nah, berarti D besar kan ini. Oh iya, D besar juga ini ya, gesernya apa namanya, ujung kiri prisma ya. Nah, sama juga kan. Kalau titik beratnya yang prisma bergeser D kan juga jadi juga sama ya ujungnya ya. Oke. Jadi ini kalau D besar plus D kan sama dengan alasnya prisma. Nah, jadi itu tangan ya. Saya kira matematik biasa ya. Jadi tangan theta, H per
H per D besar plus D kecil tangan dari theta, jadi hanya. Kemudian karena posisi pusat massa gabungannya yang baru dan yang lama sama, awal dan sama ya, maka ya XMM sama dengan XMM kan. Nah, pakai rumus titik berat biasa ya. Jadi ini yang baru, ini yang saya kembali kayaknya ya ini. Yang baru yang di kanan ya, yang lama yang di kiri ya. Titik pusat gabungan yang baru itu yang aksen ya. Jadi saya kebalik kapak itu, yang lama ya, yang baru. Nah, yang pakai aksen ya, oke. Mm. Demikian, ini rumus biasa ya. Jadi demikian. Nanti didapatkan hubungan ini, hubungan M besar dan M kecil itu udah M kali D besar sama dengan M kali D kecil. Gitu ya, oke. Ketemu D kecilnya sama dengan M besar per M kecil jadi D besar. Nah, ini persamaan 1B. Kemudian kita diferensialkan terhadap waktu. Kan gerak ya, bergerak tadi. Nanti kan menjadi kecepatan ya. Jadi yang yang kiri adalah yang satu A ya, satu A ini di diferensial waktu. MDDT dari D besar sama dengan MDDT dari D kecil. Itu. Di mana DDT D besar itu kecepatan prisma atau bidang miring ya terhadap tanah. Dia punya arah ke kiri, ini besarnya ya, besarnya ini. Sedangkan yang suku DDT D kecil itu udah VM arah X. M-nya kan gerakannya ada dua ya, arah X sama arah Y ya. Yang M kecil saja. Ya. Yang V, mengapa dia kan arah X ya? Nah, jadi ini ya VM arah X. Komponen kecepatan balok kecil atau M kecil terhadap tanah yang ke arah X positif. Ini yang VMX-nya atau D itu dari D kecil. Kemudian persamaan tadi yang ini menjadi MVM besar sama dengan M kali VMX kecil. Ketemu VMX-nya sama dengan M besar per M kali VM besar. Nah, komponen kecepatan massa M terhadap Y, misalkan turun H tadi ya, nah gitu kan DH DT, ya, DT. Tadi yang VMX-nya nih ya, ini DT. Dengan kita ngerti bahwa H itu tadi, hanya tadi ya ini, sama dengan D besar plus D kecil tangan theta. Theta konstan ya. Oke. Menjadi sebentar tadi ini ya. Oke. Ini kan di mana D kecil tadi persamaan tadi ini ya, D kecil itu M besar per M kecil kali D besar. Nah, ini menjadi hanya ini menjadi dikeluarkan di besarnya ya, ini dengan diganti di kecilnya gitu, kurung buka 1 plus M per M kali D tangan theta. Ini ketinggian fungsi dari D besar ya, kan theta konstan ya, M konstan, M kecil konstan, theta konstan, maka H fungsi D besar. Kalau diturunkan terhadap waktu atau VMY tadi, dia DT, di DT ini di mana yang satu plus M per M tangan kan konstannya, dan tinggal D dari D. Ini kan VM besar. Nah, ketemunya VMY sama dengan 1 plus M per M kurung buka tutup kali VM besar tangan theta. Nah, semua permukaan licin selama geraknya hanya ada gaya gravitasi, di mana gaya ini termasuk gaya konservatif atau conservative force, maka berlaku conservation law of mechanical energy, hukum kekekalan energi mekanik. Energi mekanik awal sama dengan energi mekanik
akhir. Oke. Energi awalnya kan EK awal plus EP awal. EK awalnya itu baloknya diam, prismanya juga diam. Yang berubah ketinggian kan cuma baloknya ya, prisma nggak berubah ketinggian. Berarti EP awalnya hanya EP-nya balok saja, MGH. Baloknya kan, prismanya kan nggak berubah ketinggian. Jadi MGH yang awalnya, kemudian EM akhirnya, tenaga mekanik akhirnya itu EK akhir plus EP akhir. Lah, eh, ini setengah kali M kali ini yang apa namanya kali ini EP akhir yang ini, sorry ya, salah salah. Ini yang EK ya, oke, ini yang EP. Oke, maaf. Nah ini EK-nya balok, ini EK-nya prisma ya, oke, prismanya. EK-nya balok itu karena dia punya dua komponen VE dan VJ, ya tentunya setengah M kali VE kuadrat plus VJ kuadrat. Karena sedangkan yang balok prismanya kan mendatar ya, nggak hanya satu RX saja itu VM. Nih, EP-nya akhirnya kan balok kecil ada di tanah, berarti nol gitu. Nah, ini saya kira nggak ada biasa, cuma aljabar biasa ya. Jadi ini kita eh, ganti dengan hanya menggunakan dari ini, hanya ganti ini ya. Ini H, kemudian ini VMX kuadrat tadi, ini VMX-nya dikuadratkan ya. Ini VMX kuadrat itu dikuadratkan, ini tadi tetap ya. Oke, nah udah. Ini aljabar biasa begitu, eh, nanti akan didapatkan VM besar kuadrat. Ini agak persamaannya ya, agak panjang itu. Jadi ini nomor yang kelima ya. Nah, jadi VM besar kuadratnya sama dengan 2M gidit tangan theta dibagi dan seterusnya ini aja. Oke, ini aljabar biasa dari sini ya. Biasa itu disederhanakan gitu dan sampai muncul nanti VM kuadrat. Kan ada VM di mana ada suku VM kuadrat ya. Ini di aljabar biasa punya sederhanaan. Oke, ini kecepatan prisma terhadap tanah kuadrat. Kemudian untuk percepatan relatif masa prisma M besar dengan tanah adalah A besar tadi ya, pergeserannya kan sama dengan D, geser tadi. Maka berlaku rumus GLBB, yaitu VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS ya. Di mana V0 kan dulu ya, V0-nya dulu, berarti langsung 2AS saja, 2AS. S-nya itu adalah dari eh, S itu D. Nah, saya pakai ini, A percepatan ya. Ini bukan titik ya. A percepatan, D jarak ya. Oke. Jadi ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadratnya 0, ya kan? 0 plus 2 kali A-nya A besar, S-nya itu D. Itu prismanya. Ketemu percepatan dari prisma, ya sama dengan ini VM kuadrat per 2. Ini kan GLBP ya, karena VM-nya kan konstan ya. Jadi, apa kok VM, sorry kan. A-nya konstan. Jadi ini apa namanya, GLBP percepatannya dengan VM kuadratnya tadi menggunakan ini persamaan nomor 3, nomor 5 sorry. Ini, nomor 5 masukkan kemari ya. Nanti menjadi nomor 6 ini. Nah, kalau kecilnya ya, M tadi relatif terhadap prisma, dia meluncur dengan lintasan sepanjang L. L itu panjangnya bidang miring. Ya, nah, sepanjang L ini, kemudian turun jauh H.
Tadi sudah saya sampaikan ya hubungan H dan L ya. H kan sin theta. Jadi tinggi per miring ya. Demi ya, demi demi sin theta. Nah, oke. Sin theta atau H L sin theta. Nah, ini saya diferensialkan dH dt tentunya sama dengan dL dt sin theta. Di mana dH dt tadi kan VMY ya, VMY. Nah, dL dt L-nya tadi eh, apa namanya? Dia dt sama dengan VMY sama dengan ini ya, apa namanya? 1 plus M. Ini sudah tadi sudah di 2B ya, sudah ada ya. Ini hasil tadi hasil 2B. 2B kan ini kan. Nah, ini kan eh, ini dua ini hanya ya, hanya gitu. Hanya terjadi eh, masukkan kemari. Nah, ini DLDT DLDT kecepatan M kecil balok relatif terhadap prisma. Ini yang DLDT. Kan panjangnya lintasan dibagi waktu ya, jadi kecepatan relatif antara ini apa namanya balok dengan prisma. VM kecil M besar DLDT. Jaga hubungannya jadi ini dia DLDT sama dengan DLDT, ya, kan? Sin theta tadi ya. Eh, ini dia DT-nya tadi, ya. Ini dia DT-nya. Ini DLDT-nya kan VMM, ya, sin theta. Nah, dapatkan kecepatan relatifnya atau VMM antara prisma balok dengan prisma, sorry, adalah dibagi ya, dibagi ini. Jadi ini dibagi dengan VMM, sin theta, sorry. Nah, ketemu kecepatan relatif balok terhadap prisma. Sama GLBB tadi ya, berlaku VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. VT kuadratnya kecepatan relatif balok dengan prisma kuadrat, akhir V0-nya 0 ya. V0, A-nya A kecil, S-nya tuh L. Nah, ketemu percepatan A kecil, dengan memasukkan VMM kuadrat tadi ini, VMM-nya tadi ya dikuadratkan tentunya, ini dikuadratkan ya, kuadratkan gitu per 2 kali L. Nah, kemudian dengan memasukkan persamaan nomor 5 tadi ya, nomor 5 ini ya, VM besar tadi, kuadrat, ke dalam, tadi mana? Sama nomor 5, C tadi ini ya. Tadi sampai ini ya. Nah, kemudian ini tadi nomor 5 ya untuk menggantikan ini kan. Ini kan menggantikan ini ya. Oke. Sama. Maka didapatkan percepatan A kecil atau percepatan balok relatif terhadap prisma. Ini kalau waktunya isian singkat ya susah ya. Ini karena sekian panjangnya kayak begini. Didapatkan nilai nanti A kecil per A besar. Ternyata nilainya ini. Nah, oke kan? Itu. Yang kedua, menggunakan hukum-hukum Newton tentang gerak. Ini percepatan balok dengan prisma, ini percepatan AMX itu percepatan balok dengan tanah arah X ya. AMY balok dengan tanah arah Y. Ini yang A besar yang prisma dengan tanah ya, gitu. Tanyakan A per A. Ini mungkin lebih mudah kayaknya ya daripada tadi. Ini digambarkan gaya-gayanya, tentunya ini gaya pada baloknya, gaya normal oleh prisma, gaya berat ya, diuraikan ya NX sama NJ, ini theta, theta juga tentunya ya. Nanti apa namanya, percepatannya
percepatan ini kan relatif dengan prisma ya. Jadi dua ya, akos sama asin ya. Gitu. Akos sama asin. Ini yang A besar itu yang punya prisma itu. Ini diagram bebas untuk balok M kecil. Hukum kedua Newtonnya untuk M kecil arah X, sigma Mx, M kali AMX ya. Sigma F itu NX. N itu ensin ya. Ensin. N itu ensin. AX-nya tadi, ini AX-nya itu A cos theta min A ini. Nah, ini kan tanda tanah ya. Jadi ada dikurangi dengan percepatan prismanya. A cos min A besar. Ya, ini. Yang ini sama caranya ya. Yang ini ada NJ min MG sama dengan M kali AY, di mana AY-nya ke bawah berarti kasih negatif ya. Min asin theta tidak ada ini nggak ada tambahan, nggak ada kan ini arah X tadi nggak ada. Oke, didapatkan nanti persamaan n cos theta sekian. Tadi n sin ya. Tadi biasanya kita bagi ya. Nanti yang sin per cos kan tangan. Jadi 1 dibagi dengan 2, n sin per n cos kan tangan. M-nya dapat dicoret, M kecilnya, ketemu hubungan antara ini, apa namanya, eh, percepatan A kecil dan A besar, tapi masih dalam persamaan ya. Nah, seperti ini. Eh, Oke, nomor 3 ini. Kemudian ini diagram bebas benda bebas pada prismanya. Ini gayanya N, ini NX, ini NJ ya. Ini percepatannya A. Ini hanya yang X saja yang bebas ya. Yang Y nggak usah dibahas, kan licin ya lantainya. Sigma Fx sama dengan M kali, saya salah ini harusnya M besar ya. M besar saya salah. M besar. Saya kopi di atasnya soalnya. Ngopi di atasnya ya. Eh, Kopi di atasnya. Ini nggak pakai ya langsung langsung apa ya langsung apa namanya eh ya apa gini AMX ya ini kan nah gitu kan min NX sama dengan M kali min A ya min A gitu ya ini saya kira AM aja nggak saya pakai X ya. Nah, AM saya ini nah M-nya kan min A ini jadi ini saya ngopi di atasnya sebelum saya hapus ya. Hmm. Min NX sama dengan M kali min A. Didapatkan persamaan bahwa N sin theta sama dengan M kali A besar. Ini kita yang satu tadi bukan 4 ya. Tadi kan ada N sin ya. Ini ada N sin tadi. Nah, ini tadi N sin nomor 1. 14. Maaf, sorry. Mana dari satu? Satu. Ini ya. Ini N sin dah. Nah, ini ya. Disamakan dengan ini. Nomor yang ke 4. Oke. Sama caranya, bahkan lebih simpel sederhana ya. Sederhana gitu. Oke. Tadi kan pakai pesat massa ya. Pakai pesat massa ini lebih apa namanya lebih mudah. Baiklah kita teruskan lagi. Nomor yang keenam ini ada partikel bermasa M kecil 3 kilogram diikat dengan tali tak bermasa panjangnya 2,4 meter. Eh, Porosnya tetap. Kemudian partikelnya diputar dengan kecepatan sudut omega. Omeganya om ya, om. Yang ini kecepatan putaran dari apa namanya talinya ini omega sehingga bergerak pada bidang horizontal ini di bidang datar ya, bukan gantung ya. Sorry ini di gantung apa? Oh gantung ya, sorry. Ayunan konis sorry. Bukan datar sorry. Ya. Ya, ayunan konis gantung sorry. Ini
Maksudnya orbitnya bidang lingkaran horizontal ya, horizontal itu. Demikian sudutnya theta dengan vertikal ini gravitasi G. eh, Ketika dia posisi stabil itu tetanya theta 0 dengan cos theta 0 sepertiga. Ketahui sudut antara garis vertikal dengan tali. Pertanyaannya kecepatan sudut rotasi omega atau om tadi ya ini berapa? Oke ya, dalam satuan radian per menit ini nggak lazim ya. Ya kan per sekon ya, ini per menit nanti tidak apa-apa kita konversi ya. Ini namanya ayunan konis atau conical pendulum, kayaknya keluar berbagai ya, konis ini. Saya kira biasa ya digambarkan diagram benda bebasnya, mg ya, t, kemudian t diulang jadi t sin theta dan t cos theta. Ini kecepatan warna hijau ya. Nah, jadi gaya ada dua, tegangan tali T sama gaya berat M kali G. T ini untuk tension ya, bukan untuk periode ya. Tegangan tali. Panjang tali L. Gaya T sin theta arahnya menuju pusat orbit lingkaran. Berarti berperan sebagai gaya sentripetal. Itu ya. Karena ini stabil, nanti arah vertikalnya resultan gaya harus nol. Jadi sigma FY harus nol. Ini harus nol, stabil ya. Eh, Berarti T cos theta min M kali G sama dengan nol. T ini sama dengan MG per cos theta. Yang arah horizontal ini gayanya sentripetal ya tadi. Sigma FX atau sama dengan M kali ASP. ASP-nya sama dengan omega kuadrat kali R. Gitu ya. Omeganya Ohm. Oke, demikian. Jadi disubstitusikan satu ke dua ya. Ini T-nya digantikan. Nanti menjadi mg per cos kali sin. Jadi ketemu M omega kuadrat. Oh ya, kemudian R-nya ini jari-jari orbitnya R dibagi dengan L kan sama dengan sin theta ya, depan sudut per miring ya, demi ya. Jadi kalau begitu R-nya sama dengan L kali sin theta ini R-nya. L sin theta. Nah, oke. Terus ternyata sinnya dapat dihilangkan ya. Nah, omega kuadratnya. Masukkan datanya dengan cos theta-nya tadi diketahui sepertiga ya. Sepertiga ini L-nya 2,4 meter, gravitasi kita ambil 10 karena nggak ada ketentuan eh, berapa. Ketemunya masih radian per sekon. Nah, itu kan diubah ke radian per menit tentunya dikalikan dengan 60 ya. Kalau per sekon sekarang kan lebih besar ya. Oke. Ini ayunan konis biasa saya kira. Ya ini kalau Mbak anak SMA yang biasa ya mungkin agak sukar ya. Kalau SMA mungkin dia nggak masalah barangkali. Yang ketujuh, ketujuh ini gerak benda atau partikel lewat tapi dalam kerucut terbalik ya. Nah, ada pada permassa sekian gram bergerak melingkar pada permukaan dalam kerucut pada jarak D 15 cm dari ujung kerucut. Ini jaraknya jarak vertikal mungkin misalnya ya, jarak vertikal. Jadi ini 15 cm dari ujung kerucut. Sudut tetanya 35 derajat. Tangannya diketahui ya, 0,7. Nah, ini di vertikalnya, oke, betul. Ketahui. Kemudian koefisien gesekannya 0,3, gravitasi G, frekuensi sudutnya atau angulernya berapa radian per sekon, berapa radian per detik. Ini ada gesekan ya, ada gesekan. Nanti tentunya kita perhitungkan dengan gesekannya. Sebentar ini tidak oke ya. Hmm.
Kecepat CC ini tidak ada kata-kata bentar ya. CC. Peringkat. Ya. Oh ini frekuensi sudut terbesar ya, terbesar. Sorry, nah ini, oke, terbesar. Kalau frekuensi terbesar, cenderungnya kan dia kencang muternya ya, kencang gitu. Nah, kencang cenderungnya dia akan terlempar ke atas, ya kan? Ke kiri atas maksud saya, ya. Sehingga gesekannya arahnya itu ke kanan bawah. Ini diagram gayanya ya. Nah, ini gesekannya. Karena frekuensi terbesar maksimum ya begitu, berarti kan cenderungnya akan terlempar, cenderungnya bukan akan terlempar ke kiri atas gitu kalau gambar ini, ya, gitu. Gesekannya ke kanan bawah. Ini ini yang masih aneh ya, tidak ini nggak bergeser ya. Ini kan eh, diambil tepat akan bergeser. Sehingga F-nya itu, mu-nya itu koefisien gesekan statik ya. F-nya sama. F-nya itu gaya gesekan statik maksimum ya. Maksimum gitu. Tepat akan terlempar keluar atau ke kiri atas itu. MG, N, gayanya ada dua, sorry ada tiga, MG, N, dan F gesek. Ini ambil X sumbu Y, saya belum ada XY aja ya, belum ada XY-nya. XY gitu, N diuraikan jadi NX, NJ, F sama juga diuraikannya, F kira FY. Yang seperti biasa, yang sigma FY itu 0, ini kan. Nah, yaitu NJ min FJ min MG itu 0, FY-nya tentunya F cos ya, ini kan kalau ini theta, ini 9 ini theta, ini theta juga ya, theta. Jadi FY itu F cos, kemudian NY itu N sin, N sin theta. Ketemu di sini N sama dengan MG dibagi dengan ini. Ya. Ini mirip gerakan mobil lewat bidang miring melingkar ya. Jadi banking angel itu mirip itu dengan kecepatan maksimum. Itu mirip itu kan. Banking angle. Ini gaya normalnya ketemu persamaannya yang sigma fx-nya arahnya ke pusat lingkaran. Berarti berperan sebagai gaya sentripetal, yaitu NX ditambah dengan FX itu gaya sentripetalnya. M kali percepatan sentripetalnya omega kuadrat R, R jari-jarinya, R-nya tentunya tahu karena tahu D-nya ya. D ngerti, theta ngerti, maka R ketemu kan. Nah, nanti kita eh, gantikan aja, sebenarnya R dulu aja ya. Jadi ini eh, persamaannya yang NX-nya itu N cos, FX-nya itu F sin, ya, ketemu N sama dengan sekian. Nanti disamakan antara N di nomor satu dan N nomor 2 ya. Disamakan begitu, N sama dengan N. Oke, ketemu di sini nilai omega. Omeganya tentunya omega maksimum ya. Kalau tadi frekuensi sudut itu omega ya, omega. Nah, omega. Omega ini maksimum maksudnya. Ya, maksimum. Saya belum ada tanda tambahan maksimum ya. Oke, jadi frekuensi sudut maksimum. Saya belum tambah maksimum seperti ini. Nah, kemudian kita belum tahu nilai dari ini. Tahunya kan tangan ya. Tangannya tahu 0,7. Adanya kan si sama kos ini. Nah, kita cari sin kosnya dulu. Dengan sedikit trik triple Pythagoras, ini boleh atau pakai identitas sin kuadrat plus cos kuadrat sama satu boleh ya. Terserah itu boleh. Eh, itu juga pakai yang boleh juga. Baik buat theta, ini tetanya dari 7 depan, 10 di samping. Desa kan tangan depan sampingnya. Berarti yang miringnya akar 149. Sin tetanya berarti 7 per akar sekian, cosnya 10 per akar ya. Diketahui pakainya masih sentimeter ya. Kita ubah ke meter. Mu diketahui G pakai MKS, oke.
udah aman semuanya, masuk ke omega. Ketemu omega maksimumnya dalam satuan radian per sekon. 16,97 dibulatkan dengan 17 radian per sekon. Ini mirip gerakan mobil pada bidang miring yang menikung ya, gitu ya, yang salah braking angel. Oke, baru 1 jam ya. 1 jam. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Masih dengar suara saya? Waalaikumsalam. Masih. Masih ya? Waalaikumsalam. Oke, oke. Kita minum dulu, Pak. Sudah ada yang izin katanya pedes, Pak. Saya biasanya 90 menit, Pak. 1 jam tanggung itu. Ya, Terus saya punya Zoom-nya saya free, Pak. ya, ya. Karena Zoom-nya saya dilanggankan anak saya. Saya nggak tahu berapa bayarnya, pokoknya nggak usah, Pak. Nggak usah tanya berapa, berapa anggarannya dibayar anak saya. Saya tinggal pakai aja. Oke, demikian tadi yang nomor 7. Sekarang nomor 8 ya. Nomor 8 kok soalnya banyak sekali. Tinju balok bermassa sekian kilo, awalnya bergerak sekian, kecepatannya didorong dengan sekian. Ini kok terlalu mudah sekali ya, sangat mudah lewat saja ya. Tanyakan EK-nya ketika 1,5 detik ya. Ya biasa nanti nyari percepatan, terus kecepatan, terus energi ya. Oke, lewat saja ya. Nomor 9, ini pernah keluar juga di tahun-tahun agak anu ya, agak apa namanya, agak belakangan ya. Balok bermassa tertentu awalnya diam, ditarik dengan gaya F 50 Newton, mengapit theta derajat dengan horizontal. Tentunya di baloknya di bidang datar ya, di bidang datar ditarik dengan gaya F yang mengapit theta dengan bidang datar. F-nya anggap aja F-nya miring ke atas ya, karena kan bisa juga miring ke bawah. Ini nggak ada keterangan, kita anggap aja miring ke kanan ke atas. Lantai kasar dengan miukanya 0,4, nilai kotangan theta berapa agar mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak 3 meter. Kayaknya ini nggak dipakai nih. Nggak penting 3 meter, nggak dipakai nih. Kayaknya ini kita lihat saja ya, nggak dipakai. Ada kata maksimum biasanya melibatkan diferensial, turunan. Ya, kan? Ini yang dicari berapakah nilai kotangan theta yang ditentukan. Kan? Berarti kan theta variabel. Ya, variabel. Variabel bebas maksud saya. Nah, agar EK-nya maksimum, berarti kita harus membuat persamaan EK sebagai fungsi theta. Ya, nanti diturunkan di EK d theta sama dengan nol. Karena pada matematika suatu fungsi punya nilai maksimum jika turunannya, turunan pertamanya sama dengan nol ya. Oke, jadi ini berapa tetanya? Tetanya diubah ya. Jadi theta diubah nilainya untuk mendapatkan EK maksimum. Begitu. Ya. Mungkin barangkali ada yang berasumsi, oh berarti 45 derajat ya E itu. Belum tentu, nggak juga demikian ya. Apa namanya? Karena kalau 45 itu kan apa namanya sin dan kosa sama ya, jadi nggak begitu juga. Harus pakai diferensial nanti. Jadi kita membuat rumusan EK fungsi theta. Oke, ini gambarnya dulu. Diagram pada bebas, the free pada diagram kasar ya. Oh, saya kurang gambar gesekan ya. Gesekannya nggak ada di sini. Ini gambar gambar gesekan kurang belum ada ya. Belum ada. Tak tambahin ini. Ini baru kondangan ini kalau nggak belum digunakan. Mana ini? Oh ketutupan ya kelihatannya. Kurang aneh ya, kurang kurang gambar gesekan ya. Hmm. Oke, pakai ini saya pakai tangan aja dulu.
Ini kurang gambar gesekan, lupa saya, tapi itu ada di situ ya. Ya kita ini geser. Aduh, maaf. Mana, nggak keluar. Oh, penutupan ini. Ya ini kurang-kurang gambaran saya ini ya, kurang tambahkan ini ya. Ada gambar ke kiri. Oh, ini kok jadi gini. Ya, oke. Ini sigma pi dulu ya. Dulu gitu, maka ketemu N-nya, MG min Epsin. Kemudian ini ada F ke kiri ya, saya belum gambarkan di sini, ada ke kiri. Berlaku namanya teorema usaha dan energi kinetik. Mengapa? Diberi gaya kecepatannya berubah ya, maka akan berlaku hukum kalau yang buku lama mengatakan hukum kekekalan usaha dan tenaga gerak ya, gitu ya buku lama. Yaitu V sama delta EK. V-nya kan F cos min FK, saya kurang FK-nya di gambarnya ya. FK kalikan dengan S. Delta kan EK akhir min ke awal. Oke, ketemu EK fungsi theta di sini kan. Nah, F kali cos theta plus mu F sin theta min mu MG kurung S. Mu konstan, ya, mu F MG S konstan ya, theta variabel. Maka di sini berarti persamaannya EK sebagai fungsi dari theta. Nah, EK tadi akan maksimum jika dEK d theta sama dengan 0. Turunan dari EK terhadap theta sama dengan 0. Oke, kita turunkan d theta dari EK sama dengan 0 ya. D theta dari dan seterusnya ini. Nah, F konstan, cos min sin. Saya pernah menyampaikan tur cosimin. Turunan cos sin tapi min ya. Min sin theta. Ini bukan emosi ya, bukan dengan dt ya. Jadi ada lagi dengan dt. Ini kan hanya theta saja, bukan ke waktu ya, nggak pakai tambah dt tadi lagi kak. Oke, jadi cos dari min sin, kemudian apa namanya? Yang sin jadi cos ya. Oke. Ini yang mu m kan konstan, betul, betul kan? Nol ini, nol. Kalikan dengan s. Nah, karena s tidak nol, maka yang nol sini harus nol kan? Nah, karena sorry, ya, ya. Maka karena s tidak nol, maka f min sin theta plus mu f cos theta ini harus sama dengan nol. Didapatkan mu cos theta, coret f-nya ya, sama dengan sin theta. Tangan theta sama dengan mu atau kotangannya seper mu. Nah, kotangan seper mu ya, seper 0, sekian. Jadi 3 meter nggak dipakai, ya. Jadi nggak berfungsi nih. Nah, mungkin barang saya kalau pernah tahu apakah ini kecelakaan atau untuk mengecoh barangkali, ya kan? Nah, kan ada dua kemungkinan. Mungkin dia eh, kecelakaan dalam arti nggak itu ya, atau mungkin sengaja untuk mengecoh supaya siswa bingung gitu, gitu ya. Jadi nggak dipakai karena di sini kan tidak bergantung pada jaraknya berapa. Oke, nggak tahu ya. Jadi ini kita arahkan eka fungsi theta. Berikutnya nomor yang ke-10. Bendanya awalnya punya ketinggian 68 meter, dilempar ke atas kecepatan awal tertentu, kemudian kecepatan benda ketika ketinggian 35 di bawah awal, 2 kali kecepatan benda ketika posisinya 35 meter di atas awal. Ya, ini kita bayangkan, kita gambarkan, nanti kita formulasikan. Ketinggian maksimumnya diukur dari permukaan tanah berapa.
Ini tanahnya, ini apa melemparkan dari O ya, dari O ini awalnya di O ditembakkan ke atas V0 gitu. Titik A itu 35 di atas awal, titik B 35 di bawah awal. Ini naik ya, naik, P puncaknya terus turun. Pertanyaannya, berapakah tinggi maksimum diukur dari permukaan tanah? Gitu. Titik P berarti ya, puncaknya. Ulangi lagi tadi, A titik 35 di atas O tempat awalnya ya, B 35 di bawahnya, diketahui bahwa mungkin lebih tepatnya laju ya, bukan kecepatan ya. Kelajuan eh, ketika 35 meter di bawah itu dua kali ketika 35 di atasnya. Ya. Nah, kecepatan kan menyangkut juga menyangkut arah ya. Nah, kecepatan baik besarnya kecepatan itu ya. Nah, ini mungkin lebih tetap laju ya. Si kelajuan benda ketika ketinggiannya 35 di bawah awal sama dengan dua kali kelajuan ketika ketinggiannya di atas awal. Maka tinggi maksimum dari permukaan tanah berapa? Ini datanya, kita ambil ketinggian nolnya tuh di tanah ya. Maka ketinggian awalnya HO atau H0 68 meter diketahui ya. Tahu ya. Ketinggian A berarti 68 per 35, yang B berarti dikurangi ya 6 meter 35. VB 2VA, lajunya di B saat turun dua kali laju di A. Nah, oke, berapakah tinggi maksimal atau puncaknya berapa? Nah, ini kalau kita menggunakan rumus-rumus gerak vertikal, ya boleh nggak apa-apa. Tapi mungkin agak panjang, karena kan harus menyangkut juga waktu ya. Nah, ternyata ini lebih mudah jika menggunakan hukum kekekalan energi. Mengapa? Karena ngerti lajunya, laju di A dan B, perbandingannya maksud saya. Nah, selama geraknya, gaya yang bekerja hanya gaya gravitasi yang bersifat konservatif, maka berlaku conservation law of mechanical energy atau berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Ambil titik A dan B, ya kan? A dan B, misalkan awal ya, B itu akhir gitu. Ya biasa pakai ini HKIM. Atau kalau boleh pakai tadi ya pakai VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat 2S boleh ya, tidak apa-apa kalau pakai itu boleh. Eh, Toh nanti kesana akhirnya. Ini dimasukkan kemari, dicoret M-nya semua kan, nggak bergantung M kan. Nah, kan ketemu nih, ketemu PB kuadrat ya sama dengan VA kuadrat plus dua kali AS, A-nya tuh G ya, S-nya tuh ini. Oke. Oke, demikian ketemu nanti PA kuadratnya ya sekian 1000, terus kemudian masukkan kembali ya. Saya kok muter-muter nih, ambil A dan oh ya ini mau cari puncak ya, mau cari puncak. Sekarang ada A dan puncak ya. Nah, karena yang saya hilangkan kan VB-nya ya, saya tak munculkan VA-nya gitu. Lebih mudah diberikan bagaimana yang di kita kan VB 2 VA kan. Nah, yang tadi VB-nya aja, ini ganti VB dengan ganti 2 VA. Yang VA sekarang A dan P. A dan P sama caranya menggunakan ini ya, energi, nanti ketemu ketinggian titik P atau ketinggian maksimumnya. Jadi lebih mudah menggunakan pendekatan hukum ke energi atau langsung pakai VT kuadrat itu. Sama dengan V plus 2S. Tapi hati-hati dengan A dan S-nya ya. Oke. Nomor yang ke-11, sebentar. Oh, ini getaran ya. Partikel bermassa M bergerak pada bidang XY, jadi gerakan arah X-nya itu kosinus ya. Y sama juga kosinus itu berarti ini apa namanya osilasi ya, osilasi. Osilasi. X0 amplitudo, Y0 juga amplitudo ya. Kita amplitudo ya arah X 3,5, amplitudo Y itu 2 meter. Omega 1 itu yang arah X-nya, eh, apa namanya, maksud saya
untuk frekuensi angular yang arah arah oksogonal. Untuk yang gerakan osilasi arah X ya, yang omega 2 frekuensi untuk yang osilasi arah arah Y. Oke. Gaya yang bekerja pada partikel tadi gaya konservatif. Nah, berarti berlaku hukum kekekalan energi. Di titik O, besarnya tenaga potensial sama dengan nol. Suatu saat, partikel energi potensialnya sama dengan 270 Joule. Maka EK ketika itu adalah berapa Joule. Nah, tenaga potensialnya tenaga potensial elastis. Dia bergetar arek dan Y, energi skalar ya, dijumlahkan biasa, nggak pakai vektor ya, sorry. Maka setengah KI kuadrat plus setengah KI kuadrat. K-nya K1 yang K itu konstanta gaya pada gerak harmonis. Tidak selalu pegas ya, tergantung yang bergerak apanya, yang pegas apa bukan itu. Tetapan gaya pada gerak harmonis ya. K1 arah yang untuk gerakan arah X, yang K2 gerakan arah eh, oscilasi arah Y, dengan K sama dengan M kali omega kuadrat. Tentunya K1 ya M omega 1 kuadrat, kalau K2 ya M omega 2 kuadrat ya. Nah, maka tenaga potensialnya adalah pakai M omega ya. Ini yang EK, sorry EP1, ini yang EP2. Jadi ada dengan EP, kalau ketika EP-nya maksimum, maka nilai cosnya satu ya. Jadi kalau EP-nya maksimum, nilai cosnya satu. Berarti EP maksimumnya adalah setengah dari M omega kuadrat X kuadrat plus setengah M omega Y kuadrat. Ini tenaga potensial maksimumnya. Lah, EM kan EP plus EK. Ya, EP plus EK. EM tadi boleh sama dengan EP maksimum atau EK maksimum ya. Nah, tadi ini EP maksnya sekian, ya. Oke, sekarang masukkan datanya dengan M 3 kg, omega 1, omega udah tahu, X 0 tahu semuanya MKS ya, oke. Maka tenaga mekaniknya ketemu 459, sekian Joule. Nah, pertanyaannya berapa EK ketika EP-nya 270? Nah, sisanya kan, ya, sisanya berarti 459 min 270 ya, oke. Jadi ini apa namanya tenaga kinetiknya ketika tenaga potensialnya 270 Joule. Oke, ini oscilasi. Eh, Nomor yang ke-12, ini juga mirip yang keluar di 2021 ya, tapi ini 2021 gerak apa gerak para bulb ini kan ini pecah ya, pecah itu sama betul sama sebetulnya, sama sebetulnya mirip ya. Ada benda awalnya berada pada ketinggian H dari permukaan tanah di sini ya, oke. Kemudian meledak menjadi dua bagian, M2 sama dengan 1,5 M1, M2 yang ke kanan atas, M1 yang ke kiri bawah ya. Oke. Eh, Kemudian ketika M1 dan M2 mengenai tanah, maka berjarak berapa ini X-nya? Ya, berapa ini? Masing-masing parabola ya. Ini parabola juga. Tetapi sudut elevasi berbeda ya. Ini theta, ini eh main apa namanya main theta ya, main theta. Oke. Ini posisi benda kedua itu X2.
ya, tak berikan tanda mutlak ya, berarti jaraknya gitu. Jadi kan besarnya posisi kan jaraknya. Nah, X ini besar juga X itu diketahui. Ya, keduanya itu berjarak X terhadap titik A. Jadi ketahui ya, tapi bahwa partikel kedua dan pertama ini masing-masing berjarak sama dari kaki ini kaki apa namanya menaranya ya. Oke. Nah, dari berjarak sama. Lah, selang waktunya 2,5 sekian. Tentunya yang ke mana yang lebih lama kira-kira ya? Yang kedua kira lebih ya. Kedua ini kan naik dulu kan? Lebih lama yang kedua. T2 min T1 sama dengan 2,5 sekon. Sudut elevasinya yang kedua theta, yang pertama tentunya 180 derajat plus theta. Itu jika kita ngitungnya dari sumbu X positif ya. Ini keluar di tahun 2021 juga, mirip ini. Nah, jadi sudut elevasinya terhadap X positif 180 plus theta, nanti akhirnya sama saja dengan kalau min theta ya. Nanti saya tunjukkan. Nah, meledak berarti kan berlaku hukum kekekalan momentum linier. Awalnya diam, ya, jadi HKML ya HKML gitu. Yang kita tuju yang arah X dulu ya, ini nih. Nah, ini tunjuk yang arah X dulu ya, arah X dulu. Yang arah X awalnya diam ya, diam. M1 kali V0 X1. Saya pakai panah ya. Soalnya hukum ini kan pakai arah kan, pakai panah. Jadi kali plus M2 kali V0 X2. Nah, ini kali 0 ya, maka berlaku min M1 V0 X1 panah sama dengan M2 V0 X2 panah. Jadi arah berlawanan. Berarti kecepatan awal arah mendatar untuk yang pertama, yang kiri ya, itu min M per 2 per 1 berlawanan dengan yang kedua, V0X2. Di mana M2 diketahui sama dengan 1,5 M1. Masukkan datanya. Nah ini, ketemu V0X1 min 1,5 V0X2. Berarti arahnya berlawanan ya, V0X-nya yang satu ke kiri, yang dua ke kanan. Oke, besarnya tak kasih tanda mutlak ya, besarnya gitu saya pakai eh, sama dengan positif ya, hubungan besarnya. Nah, nggak pakai panah gitu. Nah, oke. Pada gerak parabola pada arah X berlaku rumusnya Pak D. Jokowi kan, jarak sama dengan laju kali waktu, maka waktunya kan jarak per kelajuan. T1 ya X per V0X1. T2 ya X per V0X2. Diketahui X sama ya. Delta T nya diketahui. T2 min T1 diketahui 2,5. Kurangkan ya, kurangkan begitu. Berarti X per V0X2 dikurangi X per V. Ini besarnya ya, lajunya ya. Bukan nggak pakai panah ya. Ini besarnya. Nah, oke. Nggak pada panahnya ya. Nggak ada panahnya, besarnya. Oke. Dengan V0X1-nya 1,5 ini. Nah, ini. Masukkan datanya. Eh, diperoleh bahwa di sini ketemunya karena ini ya ketemunya X per V0X2 sama dengan 7,5, T2-nya sama dengan 7,5 ya. Dari mana asalnya ini? Ini sepertiga ya, sepertiga ini tadi ini 2,5 2,5 ya, 2,5. Ini sepertiga ya, sepertiga itu 7,5. Berarti X per V0 X itu kan T2 nih, T2 ya, T2. Nah, ini T2 tadi. Nah, T2 ketemu T2-nya. Nah, otomatis ketemu ya, T1 ketemu selisihnya kan. Oke, sekarang
kekekalan momentum linear energi. Energi, ini dia awalnya M1 dan seterusnya gitu, ada panahnya ya, ada panahnya. Nah, ini berarti arah berlawanan ya. Kalau yang V0Y1 ke bawah, yang V0Y itu ke atas ya. Itu arah itu arahnya berlawanan, yang arah Y, ada panahnya. Ini besarnya ya. Nah, sama besarnya. Yaitu V0Y1 sama dengan 1,5. Jadi mirip dengan tadi ya. Jadi sama ya. Eh, ya 1,5 V0Y2 besarnya. Kemudian bendanya tiba di tanah. Kalau kita ambil tempat meledaknya tadi sebagai posisi awal ya, tingkat awal gitu, maka posisi akhirnya kan min H. Ini sebaliknya nih. Sebaliknya jangan lewat lewat puncaknya nih ya. Nah, berarti ketinggian akhir berarti min H. Ketinggian tanah berarti min H ya. Min H jadi ini tadi min H y tanahnya kan min H. Nah, maka berlaku rumus Y untuk M1. Y sama dengan min V0 YT1, mengapa min ke bawah misalnya ya. Begitu. Nah, sama dengan dan seterusnya ketemu nanti apa di sini. T1 ngerti ya. Ketemu Y kan sama dengan min H tadi. Ketemu H, min H ya. Min H dalam dalam value ini. Min H sama dalam value 2 ya. Value 2. Untuk M2 sama caranya, ini berarti plus ya, kenapa ke atas kan? Ya, oke, ke atas gitu. Ini tetap min karena G ke di bawah ya. Oke, demikian. Nah, ini perhatikan tandanya, ini ke bawah ya. Soalnya awalnya ini kan min ke bawah G ke bawah gitu. Ketemunya di sini yang kedua, hubungan. Yang kedua ketemu hubungan. Nah, dari keduanya disamakan ya. Dijumlahkan, sorry. Atau dijumlahkan boleh ya. Supaya nol kan, semua ketemu hanya kan, sorry, yang nol yang ini ya. Nah, ini sama pas sama turunnya, sama gitu. Jumlahkan supaya ini hilang, yang cukup yang V0 nya ketemu ketinggiannya 203, sekian meter. Saya belum ya, belum nggak buat apa namanya satu dikit di belakang koma ya. Kalau mau dibuat itu ya, karena aturannya seperti itu, koma satu ya. Ya, ya sama dengan 203,1 nanti aja ya. Oke, masih ada waktu dikit ya. Oke. Nomor yang ke-13. Oh, ini apa namanya? Nah, benda bermassa sekian jatuh tanpa kecepatan awal dari ketinggian H, tetapi ada gesekannya. Gesekannya konstan, besarnya 0,5 Newton. Arah gesekan itu selalu melawan arah kecepatan ya, kecepatan. Ketika mencapai tanah, bola mengalami pemantulan sempurna. Tumbukannya berarti lenting sempurna. Lenting sempurna berarti kelajuan datangnya dan kelajuan pantul sama, arah berlawanan ya. Oke. Nek ketiga beda karena ada gesekan ya. Beda gesek, nggak sama. Nek tanpa gesekan yang sama ketiga sama. Tinggi pantulnya dengan tinggi satu sama. Kalau tanpa gesekannya ada gesekan soalnya dengan atmosfernya. Dipantulkan tinggi tinggi Hudson, ya. Ketinggian maksimumnya diketahui 10% dari di awal. Setelah n kali tumbukan ya, setelah n kali tumbukan. Setelah n kali tumbukan itu ketinggiannya tinggal 10%-nya. Maka banyak tumbukannya berapa kali? Oke ya, saya teruskan. Nah, pertama, kesepakatan tanda. Gaya dan percepatan searah V positif, gaya dan percepatan melawan V negatif. Ini pilihan ya. Nek diambil atas plus bawah boleh ya apa-apa. Saya ambil sepakatnya aja nih, pakai
searah V positif melawan V negatif ya. Oke. Yang pertama, ketika turun, ya, kecepatannya ke bawah, mg ke bawah, mg positif, ya. GCK-nya melawan V tentunya, maka F-nya negatif. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS, A-nya berarti plus mg min F per M, ini A-nya, S-nya misalkan H, ketinggian awal tadi kan, ya, H, oke, ketemu VT kuadrat. Ini VT kuadrat sekian, nah, ini ketika turun. Lah ketika dipantulkan naik, ya, oleh Sama. itu V0-nya, V0 aksen maksud saja, sama dengan VT-nya ini. Mengapa dipantulkan sempurna? Laju pantulnya dan laju jatuhnya sama, ya, sama. Arah berlawanan. Nah, bergerak naik V ke atas. Berarti mg negatif, mengapa melawan V? Ya, F gesek selalu melawan V ya, maka negatif. Maka rumusnya VT aksen kuadrat sama dengan V0 aksen kuadrat plus 2A aksen S aksen. Di mana VT aksennya di puncak, tundul. Ya, kan? V0 aksennya tadi, VT, sama. Ya. A aksennya itu adalah eh, mg min F per M. Ya. Saya, apa namanya, sorry, ini ya, saya keliru ini ya yang final tadi ya, final, sorry ini finalnya tadi, ini finalnya. Nah, final kuadrat saja. Nah, A-nya nih asalnya, A-nya nih, ya, A-nya itu sama dengan kasih min ya, min, ya, min mg plus f per m gitu ya, minnya taruh depan, ya, min mg plus f per m. Jadi diperlambat ya, diperlambat itu. Tinggi pantulnya H aksen. Ini tadi venol aksen kuadrat ya. Oke. Udah, sekarang tinggal matematika saja dibandingkan H aksen per H. Ketemunya mg min F dibagi dengan mg ditambah dengan F. Ini pernah muncul juga di SMP ya. SMP seperti ini, ada gesekan. Jadi dengan angka-angka di SMP. Nah, untuk satu kali pantulan, maka H aksen per H-nya mg min F per mg plus F tak tuliskan sebagai H1 aksen per H. Satu itu artinya tinggi pantulan yang pertama kali. Nah ini suku mg-nya ini, ya, ya ini yang pembandingnya ini pangkat satu. Ini pangkat satu. Nah, maka untuk n kali pantulan dapat kita tuliskan Hn aksen per H ya mg min F dibagi mg plus F pangkat N. Nah, ini kan apa namanya bergantung pada ini kan pada pembandingnya ini kan, ya. Oke, dengan datanya ini F ketahui, M ketahui, G tahu ya, Hn aksennya diketahui. 10%-nya H awal atau 01H. Masukkan datanya, nanti ketemu pakai logaritma. Ya, ini kan ada pangkat n ya, jadi ini coret hanya. Kemudian ini ketemu nanti log mg min f per m pangkat n sama dengan log 01. Log 01 kan min 1 ya, min 1. Oke, ini log sekian. Dengan logaritma nanti ketemu nilai dari ini, eh, nilai n. Tepatnya itu adalah N kali log 1 min log 3. Ini pakai log 3 itu 0,4 sekian ya. 71. Nah,
Tinggal 3 dengan kalkulator boleh kalau mau itu. Loh satu nol, 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 satu nol. Ketemu N-nya sama dengan 2,1. Kan harus bulat ya. Harus bulat, maka nggak mungkin koma kan. Berarti tinggi pantulannya setelah dipantulkan yang kedua kali. Gitu. Oke, 2235 ya. Eh, Mungkin kurang menarik ya, apa namanya, terlalu cepat atau gimana, karena di online. Semoga dapat bermanfaat. Sampai dengan nomor berapa saya lupa tadi, nomor 13. 13 ya, soal tahun 2022. Saya nggak sempat pilih, saya urutkan saja ini, urutkan apa namanya ini, dan saya mulai yang udah siap ketikan. Saya yang 21 belum belum ketikan. Oke, loh kok saya keluar ya? Halo, aduh, aduh, Halo?